Terima kasih karena Engkau sudah memperkenan setiap kami, Tuhan. Saat ini mari kami sudah menyediakan hati kami, telinga kami, pikiran kami. Bajak hati kami, Tuhan, sehingga hati kami siap untuk ditaburi oleh benih firman. Dan biar setiap firman itu bisa bertumbuh kuat dalam kehidupan masing-masing kami. Dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi semua, Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ketua yang kembali memberikan saya kesempatan untuk kembali sharing di Morning Blessing ini. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau berbicara mengenai budaya, karena menurut saya budaya itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi budaya itu adalah sesuatu yang penting dan itu cukup merupakan budaya itu merupakan satu tempat pertempuran yang sangat penting dan bisa mengubahkan manusia. Karena itu dengan budaya yang ada ini kita mau menjadi Kristen yang luar biasa, bukan Kristen yang duniawi, bukan Kristen yang agamawi. Saya mau kita semua belajar bahwa kita mau menjadi orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang nggak hanya sekedar pergi ke gereja pada hari Minggu atau sekedar melayani Tuhan. Jadi Kristen yang agamawi saja, terlihat sepertinya melayani, tapi ternyata tanpa kita sadari kita sedang melayani diri kita sendiri. Nah, tapi saya mau kita sungguh-sungguh lewat pengertian akan budaya ini, pengertian akan budaya kerajaan ini, kita tahu siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan, sehingga saat kita mengetahui budaya kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan masing-masing kita akan mengalami satu terobosan-terobosan yang luar biasa yang terjadi. Jadi nggak hanya sekedar kita dengar, oh Bu Wulan mengalami terobosan di dalam Tuhan gitu ya. Enggak. Oh Pak Ketut mengalami terobosan. Enggak. Tapi kita sendiri secara pribadi kita akan mengalami itu. Nah, mari. Apa sih gospel atau kingdom gospel culture itu ya? Mari kita akan buka sebelumnya di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 17. Kita akan coba belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di sini Paulus punya sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Saya akan bacakan. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, Paulus menuliskan di sini, kita akan garis bawahi yang di ayat yang ke-16. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, yang kokoh dalam Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah, betul ya, dikatakan di situ Paulus bilang. Kata kekuatan atau kuasa itu terjemahan lamanya itu
bilang begini, sebab Injil adalah kuasa Allah. Ya. Sebab Injil adalah kuasa Allah. Nah, kata kuasa seringkali kita lihat dari dua hal, yaitu exousia atau yang memiliki arti wibawanya, dan yang kedua adalah dunamos, kekuatan yang aktual. Nah, di sini Paulus bilang yang dikatakan Rasul Paulus di sini adalah ya ini, yang dunamos atau dynamic power, kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan Allah yang sebenarnya. Kuasa yang meledak-ledak, kuasa yang dahsyat. Nah, kuasa apa sih ini? Kuasa Injil seperti apa sih ini? Di sini yang dibicarakan adalah kuasa Injil yang menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat, kalau ini dibilang kuasa Injil yang menyelamatkan, ini bukan kuasa yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah kuasa yang luar biasa. Bukan untuk performan kita di depan, bukan untuk satu pertunjukan mungkin saat kita ada di atas mimbar, kemudian kita yang seperti saya suka mimpin pujian, ketut gitu ya, bulan jadi moderator gitu. Kita ada di depan dilihat banyak orang. Itu bukan kuasa yang seperti itu yang dibicarakan di sini. Tetapi yang di sini adalah kuasa yang menyelamatkan, kuasa yang bisa memberikan satu pengertian, membawa orang untuk mengenal siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Nah, kenapa sih kok penting ya? Ada dua hal penting sekali kenapa Injil ini harus diberitakan. Jangan sampai supaya kalau kita datang hari Minggu, kita jadi orang Kristen yang pinter beribadah saja. Jadi Kristen yang beribadah setiap hari Minggu, itu pinternya kita gitu ya. Kalau nggak beribadah, kelihatannya kok nggak gimana gitu ya. Itu dulu saya, waktu saya masih remaja, saya kalau orang bilang kalau nggak ke gereja itu kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi setiap hari itu kepinginnya ada di gereja gitu. Bukan seperti itu yang dibicarakan di sini, tapi benar-benar ketika kita menjadi seorang anak-anak Tuhan, kita harus jadi anak-anak Tuhan yang pintar menghidupi setiap firman yang kita terima. Bukan hanya pintar datang ke gereja, tetapi pintar menghidupi setiap firman yang kita terima untuk kita bagikan di luar. Jangan kita pintar di dalam tapi bodoh di luar. Ya. Supaya setiap kita, masing-masing dari kita, terutama kita yang ada di BBCO ini, kita bisa jadi jawaban di luar bagi mereka yang membutuhkan kebenaran firman yang sejati. Kita mengerti bahwa ada banyak orang di luar sana yang perlu ini. Dan masing-masing kita, itu adalah jawaban yang sudah dipersiapkan Tuhan. Injil secara etimologisnya atau dalam bahasa Yunani ini memiliki kata euangelion yang punya arti kabar baik. Nah, jadi apabila kita mau jadi jawaban di luar, kita harus mulai selektif dengan setiap Injil yang kita beritakan. Supaya apa? Supaya yang kita beritakan adalah kabar baik, bukan kabar gosip, bukan kabar miring, tapi kabar baik. Kabar baik mengenai apa? Nah, kalau kita Roma tadi bilang, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Ya, Injil itu tidak akan menjadi sekedar dalam tanda kutip kabar baik, enggak. Tetapi Injil itu berbicara begini, dia adalah kabar baik di lingkungan kerajaan. Nah, karena kita adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan di dalam kerajaannya,
Maka Injil ini yang kita beritakan ini adalah kabar baik di dalam lingkungan kerajaan. Kabar baiknya apa sih yang harus kita bicarakan? Bahwa akan selalu muncul satu good news atau selalu muncul kabar baik, yaitu yang berbunyi apa? Akan datang seorang raja yang akan mensejahterakan umatnya. Ya, is going to be a king that will prosper his kingdom. Nah, Evangelion ini mengabarkan tentang datangnya seorang raja. Jadi kabar baik yang harus kita beritakan adalah kabar baik mengenai datangnya seorang raja yang akan mensejahterakan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya sekedar ide dari perjanjian baru, tetapi sudah ada dari 600 tahun sebelumnya. Maksud kita tahu di sini bahwa Nabi Yesaya itu sudah memperkatakan ini. Coba kita lihat ya di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-7 mulai. Yesaya kalau kita baca kitab Yesaya dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-39, itu ada banyak nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya di situ. Tetapi dari pasal 40 sampai pasal yang ke-60, 20 pasal terakhir ini, itu berbicara mengenai kedatangan Tuhan, berbicara mengenai bagaimana sih, siapa sih, itu ya. Coba kita lihat ya, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Di sini saya akan teruskan ya ayat yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik. Naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. 10, lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Nah, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 ini berbicara bagaimana kehidupan manusia. Kita ini seperti rumput yang kering, dikatakan, ya. Rumput yang kering, bunga yang layu. Tetapi yang saya mau katakan di sini adalah ayat yang ke-9. Kita akan garis bawahi di ayat yang ke-9. Dikatakan, hai Sion, pembawa kabar baik. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Jadi, yang penting itu bukan hanya kabar baiknya. Ya, tanda kutip di sini. Yang penting di sini bukan hanya kabar baiknya, tetapi bukan hanya kabar baiknya, tetapi siapa yang membawa kabar baik itu. Nah, kabar baik itu penting, tetapi yang membawanya itu juga penting. Itu juga hebat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sedang belajar di sini, kita tidak akan hanya jadi sekedar mendengar, tetapi kita akan menjadi pembawanya. Saya nggak bisa ngomong. Percayalah, ketika kita mau belajar, kita akan bisa menjadi seorang pembawa kabar baik. Ada dua kata di sini ya. Kabar baik
dan pembawanya. Siapa yang membawa itu juga sangat penting, ya. Nah, dalam bahasa aslinya budaya di sini, pembawa kabar baik itu saya cukup surprise juga ya, bahwa dalam bahasa aslinya dikatakan pendengar kabar baik. Jadi pembawa kabar baik itu ternyata dia adalah seorang pendengar kabar baik. Ya. Jadi budaya yang harus kita bangun di sini, budaya kerajaan Allah yang harus kita bangun di sini, yang pertama itu adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Budaya mendengar dengan baik. Kenapa? Karena jujur saja sudah sangat sedikit orang-orang yang mau memberikan telinganya untuk mendengar orang lain. Keluhan mereka, tangisan mereka. Kita jarang sekali melihat ada orang yang coba sih kamu cerita sama saya mau dengar. Coba sih kamu apa? Sudah sangat jarang. Kenapa? Karena mereka tidak peduli. Padahal kalau kita bisa mendengarkan mereka, itu sesuatu yang luar biasa. Karena lewat mendengar, kita akan bisa memberikan kebenaran-kebenaran sejati yang selama ini kita terima kepada setiap mereka. Mereka yang membutuhkan, mereka yang dalam kesusahan, butuh jalan keluar. Mereka akan menerimanya dari setiap kita. Saat kita bisa menjadi pendengar yang baik, itu langkah yang pertama di dalam kerajaan Allah. Budaya yang harus kita miliki, yaitu menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau mungkin saya pernah lihat bulannya satu kali di TikTok kalau tidak salah. Nah, itu mendengarkan orang-orang gitu ya. Mari silahkan Bapak. Nah, ketika ada mempersilahkan untuk itu mendengar, tetap itu mungkin bisa memberikan solusi. Tetapi kalau saat kita bekerja mungkin di satu perusahaan, kita menghadap kemudian kepada pimpinan dan kita berbicara, Pak saya punya ide begini A, B, C, D, E gitu misalnya. Lalu pemimpin itu bilang begini, oh ya nanti diperhatikan. Percayalah bahwa itu tidak diperhatikan dan tidak didengarkan. Karena apa? Yang pemimpin itu akan berpikir seperti apa yang dia mau dan mengasumsikan itu seperti apa yang dia inginkan. Jarang sekali untuk mereka duduk, coba dengar, apa sih? Coba bicarakan apa sih yang mau idemu, gitu ya. Apa sih yang jadi idemu? Apa sih yang jadi kerinduanmu? Coba, siapa tahu itu bisa membawa perusahaan ini semakin maju. Ada jarang sekali kita dengar dan kita lihat seorang pemimpin yang seperti itu, memberikan telinganya untuk mendengar apa yang menjadi keinginan-keinginan, pemikiran-pemikiran dari orang yang dipimpinnya. Nah, lalu yang kedua, Yesaya pasal yang ke-40 ini tadi. Kalau tadi yang kedua adalah yang pertama adalah menjadi pendengar, yang kedua ayat yang ke-9 tadi bicara apa? Hai Sion pembawa kabar baik. Isi dari setiap kabar baik, lihat itu Allahmu, dikatakan ya, ayat yang ke-9 tadi. Katakan kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu.
Setiap kita, selain kita menjadi pendengar, kita harus menjadi pewarta. Kita harus membawa setiap orang itu untuk bisa bertemu dengan Tuhan, memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Siapa sih Tuhan? Bagaimana sih Tuhan? Supaya kita ini bisa menciptakan satu gambaran siapa sih Allah buat kita masing-masing pribadi. Kalau saya boleh tanya, buat Pak Ketut, siapa sih Tuhan itu buat Pak Ketut? Mungkin Pak Ketut bilang, oh dia itu penyelamat saya, dia itu pembela saya, dia sumber pengharapan saya. Tapi mungkin beda dengan Pak Adrian. Pak Adrian mungkin bisa bicara bahwa, oh Tuhan itu tempat perlindungan saya. Masing-masing kita mempunyai gambaran mengenai siapa Tuhan itu. Nah, itulah yang harus kita perkenalkan kepada setiap orang yang kita temui. Jadilah pewarta kabar baik. Kita tidak hanya cuma jadi pendengar, tapi harus jadi pewarta. Jangan beritakan sesuatu yang buruk, yang tidak perlu kita beritakan, yang tidak perlu kita bicarakan. Tapi jadilah pewarta kabar baik itu. Supaya apa? Supaya setiap orang-orang yang ada di dekat kita, mereka bisa jadi orang-orang yang nyaman saat bertemu dengan kita. Mereka jadi orang yang, kalau aku dekat sama Pak Ketut, dekat sama Bu Wulan, dekat sama Pak Adrian, dekat sama Pak Pauline, itu kayaknya tenang sudah. Tadi di rumah sudah puyeng gitu ya, waduh dimarahi istri, dimarahi suami. Tapi begitu dekat itu rasanya, aduh nyes gitu ya. Karena apa? Apa yang mereka bicarakan. Nggak usah memberikan nasihat, tapi dengar mereka bicara, sharing. Itu sudah jadi jawaban. Nah, waktu kita dengar orang lain bicara seperti itu kan rasanya kan enak. Dan saat kita menjadi orang yang seperti itu, kita butuh banyak belajar. Kita butuh banyak mendengar sebelum kita jadi seorang pewarta. Karena itu puji Tuhan kalau setiap kita bisa belajar, memiliki satu kesempatan untuk belajar di BBCO ini. Saya percaya bahwa ini bukan satu kebetulan. Kita diperlengkapi untuk kita bisa jadi pewarta-pewarta kerajaan Allah, pewarta-pewarta kabar baik yang jadi jawaban di luar sana. Nah, yang ketiga yaitu, coba kita lihat di Yesaya 52 ya. Yesaya 52 ayat yang ke-6 mulai. Saya akan bacakan, sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Betapa indahnya dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Setiap kita yang membawakan berita ini, seperti yang saya tadi sudah katakan, jangan sampai kalau kita datang, yang terjadi adalah huru-hara, yang terjadi adalah ada banyak orang yang marah justru. Yang terjadi adalah ada banyak orang yang sakit hati. Ada banyak orang yang akhirnya sudah enggak Tuhan-Tuhanan, sudah enggak Kristen-Kristenan, enggak. Tetapi saat pembawa berita itu hadir, yang ada adalah apa? Ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan. Ya, yang karena saat kita hadir itu kita membawa berita damai, kita membawa berita yang baik, kita membawa berita selamat.
yang mengatakan bahwa lihat, itu Allahmu. Allah siapa? Di awal tadi saya sudah katakan, Allah yang akan datang, yang akan mensejahterakan umatnya. Allah yang akan mensejahterakan umatnya. Nah, kita akan memberikan atau membawa setiap orang-orang ini saat kita berbicara kepada mereka, untuk mereka berdamai lagi dengan Tuhan, untuk mereka kembali bersekutu dengan Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang selama ini bikin hati kita sedih, bikin hati kita sakit gitu ya. Tetapi seperti firman bilang, sedapat-dapatnya, jika itu bergantung kepadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Di Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Seumur hidup atau dari mulai saya kenal Tuhan sampai hari ini, saya memimpin organisasi di gereja, saya memimpin paduan suara, saya ada di para wanita-wanita yang saya muridkan. Nah, cara yang saya pakai adalah akhirnya memimpin bersama. Bukan saya sebagai yang di atas, enggak, tetapi memimpin bersama-sama dengan mereka. Karena itu, mari mulai sekarang kita mau kembangkan budaya kerajaan, budaya yang mau juga diperintah oleh Allah. Enggak mudah ya, ketika Tuhan bilang, pergi, kita bilang, sebentar Tuhan, masih capek, sebentar Tuhan, masih ada banyak hal yang saya harus kerjakan. Tidak mudah untuk mendengarkan orang lain, tidak mudah untuk mau diperintah sama orang lain. Ketika saya sama suami ada di Sydney untuk kami buka cabang gereja Bethany waktu itu di Australia, di Sydney, kami sudah buka, kami sudah jalan, dan kami punya jemaat kurang lebih hampir sudah 150. Tiba-tiba Tuhan bilang, pulang sekarang nak. Sudah enak-enak di sana, saudara ya. Apakah dengan begitu dengar suara disuruh pulang, terus tiba-tiba kita langsung, oke Tuhan, besok kita pulang gitu ya, beli tiket gitu? Enggak, pergumulannya banyak. Suami saya nggak mau pulang. Dan itu berakibat banyak hal kepada kami. Dan karena itu, sampai hari ini itu yang membuat saya, kalau Tuhan bilang, untuk saya lakukan sesuatu, untuk kita pergi kemana, saya bilang iya, saya enggak mau pakai nanti, sebentar gitu. Enggak, karena apa? Saya tahu akibatnya banyak gitu. Karena itu, mari kita mau belajar untuk jadi pembawa berita baik, pendengar yang baik, mewartakan apa yang baik, dan kemudian jadi pembawa damai. Karena setiap kita bukan pembawa kerusuhan, bukan pembawa bikin hati orang sakit ketika ada di dekat kita, enggak. Tetapi setiap mereka yang ada di dekat kita, setiap kita ada di satu komunitas, kita akan jadi pembawa damai, kita akan jadi pembawa kabar baik, kita akan jadi berkat di situ. Percayalah saya percaya bahwa suami saya pun tidak mudah hidup dengan saya. Saya bukan orang yang gampang ya. Kalau orang bilang orang Ambon itu kan cepat marah ya. Nah, saya campuran, saya ada Ambonnya, saya ada Cinanya. Tapi darah Ambon saya mungkin lebih kuat daripada Cinanya gitu ya. Jadi
Saya percaya bahwa suami saya pun enggak gampang hidup dengan saya. Jadi kalau saya menerima pengampunan dari Tuhan dan diubahkan sampai di titik ini, saya percaya orang kedua yang memberikan banyak pengampunan itu adalah suami saya gitu ya. Karena enggak mudah hidup dengan seorang Lena, hidup seorang Magdalena gitu ya. Enggak gampang. Tapi didikan Tuhan itu mendidik saya untuk sampai tiba di titik ini. Kalau orang lihat saya sekarang dengan orang lihat saya 30 tahun yang lalu saat saya masih mimpin di remaja, kok beda ya gitu. Karena saya yang dulu yaitu tadi, kalau saya datang ada banyak yang nangis atau banyak yang marah-marah gitu ya. Tapi semuanya berjalan dengan waktu. Proses itu akan membentuk setiap kita untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi budaya kerajaan Allah itu harus kita jadikan sesuatu yang penting dalam hidup kita, karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah itu sendiri. Kita harus menjadi seorang pembawa kabar baik, harus menjadi seorang pewarta, harus bisa jadi seorang pendengar, dan bisa menjadi pendamai. Supaya apa? Supaya banyak orang bisa kita bawa untuk mengenal kebenaran Injil yang sejati itu. Puji Tuhan, terima kasih. Mari bersiap untuk keluar dan menjadi pembawa-pembawa kebenaran yang sejati itu. Amin. Terima kasih untuk Bu Pendeta Muda Magdalena da Costa atas renungan firman Tuhan pagi hari ini, diberkati sekali. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa setiap kita yang ada di sini dan setiap orang percaya adalah pewarta-pewarta Injil. Kita adalah warga kerajaan surga. Oleh sebab itu ada beberapa budaya yang harus kita bangun sebagai warga kerajaan surga, yaitu yang pertama menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, menjadi pewarta kabar baik untuk membawa orang dapat kenal kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu menjadi pembawa damai. Dan tentu saja sebagai pewarta Injil, kita akan terlebih dahulu harus menjadi pendengar yang baik, pendengar akan firman Tuhan. Mengingatkan kita bahwa kita ada satu ayat yang Tuhan katakan bahwa Tuhan ingin kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, kiranya setiap kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa menjadi pembawa-pembawa berita firman Tuhan, dan kehadiran kita boleh membawa dampak dan menjadi berkat yang baik bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih hambanya, kiranya Tuhan memberkati Bu Pendeta Muda Magdalena di dalam pelayanan, kesehatan, keluarga, dan juga setiap aspek kehidupan hambanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah dengan setia mengikuti ibadah Morning Blessing, baik melalui link Zoom maupun juga channel YouTube. Juga kami menyambut untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah Morning Blessing, mari terus ikuti ibadah ini mulai hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 4.30 sampai dengan 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan kami menginformasikan bahwa perkuliahan berjalan seperti biasa sesuai dengan jadwal kelas masing-masing, dan juga untuk pendaftaran elementary ke-6 sudah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan linknya, bisa Bapak Ibu minta kepada pengurus kelas masing-masing. Akan diadakan acara wisuda yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta di dalam acara tersebut, silahkan untuk menghubungi ketua kelasnya masing-masing. Kita juga doakan untuk Natal BBCO pada tanggal 22 Desember 2023 dengan pembicara Bapak Ketua kita, yaitu Bapak Pendeta Immanuel Darsana. Mari kita doakan agar persiapan dan juga jalannya acara berjalan dengan baik. Sebelum kita tutup di dalam doa yang akan ditutup oleh Bapak Pendeta Barnabas Heru Sunarto, mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Pak Ketua. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu Magda untuk renungan firman-Nya, dan terima kasih untuk semua bertugas. Tidak ada pengumuman tambahan, Bu. Silakan dilanjut. Nanti doa berkat sekalian Pak Pendeta Barnabas Heru ya. Terima kasih. Mari kita warnai dunia dan kebenaran.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah morning blessing telah selesai. Kita akan tutup di dalam doa. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Barnabas Heru untuk menutup dalam doa dan juga doa berkat. Puji Tuhan, mari kita akan tunduk kepala, kita akan bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah morning blessing pagi. Bapak, kami bersyukur untuk acara doa pagi hari ini. Kami menikmati hadir-Mu, kami menikmati puji-pujian yang disampaikan, dan kami juga menikmati berkat firman-Mu yang begitu luar biasa. Kiranya semua yang kami terima pada pagi hari ini memberkati hidup kami, sehingga kami boleh siap menjadi alatnya Tuhan yang dipakai Tuhan bagi orang lain, bahkan bagi dunia ini, sehingga kami benar-benar menjadi berkat. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberkati Bu Mahda, tambahkan kesehatan, hikmat, marifat yang dari Tuhan, sehingga Engkau persiapkan untuk menjadi hamba-Mu, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan banyak orang mengenal Injil Kerajaan, dan diberkati lewat semua itu. Terima kasih Bapak, dan pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kegiatan daripada PBCO, baik untuk jam-jam perkuliahan yang ada, kami serahkan para mahasiswa, para dosen yang mengajar, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi mereka, semangat yang dari Tuhan ada pada mereka sehingga bisa menyelesaikan setiap materi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk PBCO Center, biar kiranya Tuhan yang terus ambil bagian di dalam karya ini, karena Tuhan yang sudah memberikan visi. Oleh sebab itu Tuhan yang akan menyediakan yang diperlukan untuk pembangunan daripada PBCO Center ini. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan juga hamba-Mu, Bapak Ketua, yang sedang melakukan perjalanan mission trip untuk pelayanan yang dari pada Tuhan sendiri, untuk menyampaikan kabar baik tentang sekolah PBCO ini. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat marifat, urapan yang daripada Tuhan, sehingga pelayanannya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan, masalah persoalan kami, beban-beban yang kami alami, kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga semua yang kami hadapi dapat kami lewati satu persatu bersama dengan Tuhan. Akhirnya berkat Tuhan melimpah atas kami semua pagi hari ini, dan kami akhiri ibadah morning blessing ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, sekarang angkat tanganmu, dan sekarang terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang pembelaan di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus turun atas kita sekalian. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Amin. semua. Tuhan memberkati. Terima kasih pemirsa, Pak Ketua, semuanya. Pak Heru, Selalu melayani untuk firman Tuhan yang indah. Terima kasih Pak Heru. Bagi semua. Terima kasih Pak Ketua. Semua, ya. Terima kasih pengurus.